pagi saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan keadaan segar bugar. Terima kasih untuk napas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami rindu sebelum kami beraktivitas, biarlah suara-Mu kami dengarkan ya Tuhan untuk pagi hari ini sebagai panduan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang baik hati, untuk firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 23. Demikian bunyinya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Dang hauluan sadahalak dua iduk. Sehosoman nado nasada. Ahulungan nado nasadanari. Humbaran nado sada. Toison nado nasadanari. Dang uluan hamu debata rap dohot Mammon. Saudara-saudara, Yesus di sini mau mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mencintai Tuhan dan sekaligus mencintai tentang kekayaan. Mereka harus memilih. Tidak akan bisa fokus kalau hati kita mendua. Tidak akan dapat berdiri kuat pada dua pijakan yang berbeda. Di ayat ini, Yesus kembali menekankan tentang masalah hati. Tuhan adalah segala sesuatu yang mengatur kita. Itu di Roma 6 ayat 16. Misalnya alkohol, nafsu, dan uang yang dapat menguasai diri orang. Dalam peringatan Yesus bahwa kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan, Dia menyebut uang sebagai tuan yang bertentangan dengan Allah. Di sini Yesus menjelaskan prinsip kesetiaan dalam pengabdian dan pelayanan. Dia mencontohkan seperti seorang hamba atau budak. Seorang budak tidak bisa dengan penuh hati melayani dua tuan, karena perbudakan menuntut hati yang tidak terbagi kepada tuannya. Demikian pula murid-murid Yesus tidak dapat terpecah belah kesetiaan mereka antara nilai-nilai surgawi dan duniawi. Dia mengucapkan kata-kata ini sebagai bagian dari seperti khotbahnya di bukit, yaitu yang di Matius 5 sampai 7, yang mana dia mengatakan bahwa adalah suatu kebodohan untuk menimbun harta di bumi, di mana ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, di Matius 6 ayat 19-20 juga sebaliknya. Dia mengajak kita untuk menimbun harta di surga, agar harta itu bertahan selamanya. Kendala yang menghalangi kita sebenarnya berinvestasi secara bijak adalah hati. Dimanapun harta kita berada, di situ hati kita berada. Di Matius 6 ayat 21. Kita mengikuti apa yang memikat hati kita. Dan Yesus menjelaskan bahwa kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan tersebut. Panggilan Yesus untuk mengikuti Dia adalah panggilan untuk meninggalkan semua tuan-tuan lainnya. Dia memanggil Matius dari tempat pemungut cukai. Di Matius pasal 9 ayat 9. Matius menurut dan menjauh dari kekayaan yang berlebihan dengan transaksi-transaksi kotor. Yesus memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes dari dermaga pemancikan untuk mengikuti Dia. Markus pasal 1 16-18. Saudara-saudara, menaati panggilan Yesus berarti kita harus meninggalkan segala sesuatu yang mereka ketahui, segala sesuatu yang telah mereka usahakan. Yesus memanggil Paulus, seorang Farisi yang sukses. Kita tidak dapat melayani Tuhan dan kekayaan sekaligus. Mencoba melayani dua tuan yang berbeda akan menciptakan ketidakstabilan. Karena seringkali dua tuan pergi ke dua arah yang berbeda, memiliki dua filosofi hidup, dan melakukan sesuatu yang berbeda. Dan memiliki tuan berarti ada dua tuntutan yang berbeda. Maka untuk menyenangkan tuan yang satu, kita harus mengorbankan tuan yang lain. Dan pengabdian kita akan terbelah antara dua tuan tersebut. Saudara-saudara, Tuhan di sini mau menggambarkannya, Dia seorang Allah yang cemburu.
Keluaran 34 ayat 14. Artinya dia menjaga apa yang menjadi haknya. Dia benar-benar cemburu terhadap kasih sayang kita, karena kita diciptakan untuk mengenal dan mengasihi dia. Dia tidak cemburu demi dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan apapun sebenarnya. Dia cemburu pada kita karena kita membutuhkan dia. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan lainnya seperti uang, kita merampas diri kita dari tujuan awal kita diciptakan. Dan kita merampas Tuhan dari haknya untuk disembah sepenuhnya. Jika kita berusaha mengabdi pada dua Tuhan, kesetiaan kita juga akan terpecah. Dan ketika kesulitan dan pemuritan berbenturan dengan godaan kesenangan daging dan daya tarik kekayaan dan kesuksesan duniawi akan menjauhkan kita dari Kristus. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari kisah pertobatan Zakheus, seorang pemungut cukai. Pada zaman itu, pemungut cukai biasanya memperoleh kekayaan dengan menarik pajak lebih dari yang seharusnya dan mengambil selisihnya untuk kantong pribadi mereka. Itu sebabnya mereka dibenci oleh masyarakat. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup Zakheus yang awalnya menghambakan diri kepada kekayaan, kini mengkonversi hidup Zakheus yang awalnya menghambakan diri kepada kekayaan menjadi menghambakan kepada Allah. Yesuslah yang menjadi pilihannya, dan kekayaan yang dijadikan sarana untuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus membuat pilihan. Membiarkan diri kita diperbudak oleh keserakahan dan terbelenggu oleh pola pikir materialistis, atau memilih untuk dibebaskan kepada roh Allah dalam Kristus Yesus. Kekayaan bukanlah tujuan hidup orang Kristen, karena semua yang ada di dunia hanyalah sementara. Fokuslah hidup kita untuk mengabdi kepada Allah. Amin. Kita mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak menghamba kepada dua Tuhan. Biarlah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang memimpin hidup kami. Jangan kalah kami terpengaruh dengan tuan-tuan lainnya yang dapat juga memperhamba hidup kami. Dan hanya Engkaulah ya Tuhan, gunung batu kami, tempat kami mengadu, dan Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Yesus Kristus, kasih kesetiaan dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Horas Shalom.